Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang mahasiswa tingkat akhir, dia menghampiri sebuah rumah sakit jiwa. Ketika dia ada di rumah sakit jiwa itu, dia diajak keliling oleh seorang dokter di sana. Ketika mereka berkeliling, ada sebuah kejadian yang menarik perhatian si anak muda ini. Dia melihat ada satu kamar di mana pada saat dia mengintip dari sebuah lubang pintu, dia melihat seorang pria sedang duduk dan berkata, "Lulu, Lulu, Lulu." Kemudian seorang mahasiswa ini pun bertanya kepada dokternya. Dia bilang begini, "Dok, ada apa dengan pria ini? Kenapa dia bisa ada di rumah sakit jiwa ini? Dan ada apa dengan Lulu?" "Oh, pria ini cintanya ditolak oleh Lulu. Dia stres, gila, dan akhirnya dia ada di sini," kata sang dokter menjawab. Lalu mahasiswa ini pun berkata, "Kasihan sekali hidupnya. Cintanya ditolak, masa harus sampai gila?" Nah, singkat cerita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka pun berjalan lagi dan kembali mahasiswa ini menemukan sebuah kamar. Di kamar ini ada sebuah kejadian lagi yang lebih menarik perhatian dari mahasiswa itu. Karena pada saat si mahasiswa ini mengintip melalui lubang pintu, dia melihat ada seorang pria sedang menghantam kepalanya ke tembok sekeras-kerasnya sambil berteriak kencang, "Lulu, Lulu, Lulu, Lulu." Lalu penasaran lagi, mahasiswa ini tanyakan lagi kepada dokter, "Dok, ada apa dengan pria ini? Dan ada apa masalah dia dengan Lulu?" Lalu dokter itu pun menjawab, "Ini pria yang menikah dengan Lulu." Ternyata Bapak Ibu, yang menikah dengan Lulu lebih gila dan lebih stres hidupnya daripada pria yang sebelumnya gagal menikah dengan Lulu. Nah, dari cerita sederhana ini, pelajaran apa yang ingin saya seberangkan buat kita Bapak Ibu? Pelajaran apa yang saya ingin seberangkan buat kita? Terkadang kenyataan yang kita alami tidak seburuk yang kita pikirkan. Terkadang kenyataan yang kita alami tidak seburuk yang kita pikirkan. Pria pertama, dia meratapi nasibnya karena gagal menikah dengan Lulu. Sedangkan pria kedua meratapi nasibnya karena dia menikah dengan Lulu. Semua kejadian dalam hidup yang menimpa kita sebenarnya selalu bersifat netral atau tidak bermakna apa-apa sampai pikiran kita memberikan label pada setiap kejadian-kejadian yang kita alami itu. Saya ulang Bapak Ibu, semua kejadian dalam hidup yang menimpa kita sebenarnya selalu bersifat netral atau tidak bermakna apa-apa sampai pikiran kita memberikan label pada setiap kejadian-kejadian yang kita alami itu. Baik atau buruk itu tergantung dari label yang diberikan oleh pikiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kejadian apa yang kita alami hari-hari ini? Itu bisa bermakna buruk atau baik tergantung dari pikiran kita yang memaknainya. Seseorang pernah berkata, tidak akan pernah ada masalah jadi masalah kalau pikiranmu tidak bermasalah. Tidak akan pernah ada masalah jadi masalah kalau pikiranmu tidak bermasalah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk mengendalikan pikiran kita? Nah, sebuah survei mengatakan bahwa dalam satu hari ada 2000 pikiran yang muncul di benak kita. Ada 2000 pikiran yang muncul tiap hari. Nah, itu artinya sangat mustahil bagi kita untuk mengendalikannya. Kenapa? Karena begitu banyaknya, ada 2000 pikiran tiap hari muncul. Sangat mustahil untuk kita bisa mengendalikannya. Tetapi menurut saya ada satu cara sederhana untuk mengendalikan pikiran kita, yaitu dengan mengenali perasaan-perasaan kita atau mood kita. Jadi ada cara sederhana bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita adalah dengan mengenali mood atau perasaan kita. Mood atau perasaan adalah indikator tentang banyaknya pikiran yang kita pikirkan dalam satu hari. Jadi kalau mood kita hari ini jelek, itu bukti bahwa hari ini kita banyak berpikir yang jelek atau negatif. Dan sebaliknya, kalau mood kita hari ini baik atau positif, itu pertanda hari ini banyak berpikir yang baik atau positif. Kita mungkin tidak bisa mengontrol pikiran kita tiap-tiap hari,
tapi minimal kita bisa tahu kondisi mood atau perasaan kita setiap harinya. Nah, pagi ini cek kembali perasaanmu, cek kembali moodmu. Jika kita sedang menemukan perasaan-perasaan yang negatif, segera ubah apa yang kita pikirkan. Dan secara otomatis begitu kita mengubah apa yang kita pikirkan, maka perasaan kita pun akan otomatis berubah. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.